Jadi si Paula melaporkan hakim. Siapa lagi yang dilaporkan? Hakim aja. Humasnya dilaporkan nggak? Belum. Jadi Paula melaporkan hakim ke yudisial, ke komisi yudisial itu sah-sah saja Paula melaporkan. Kenapa? Karena sebenarnya urusan cerai dan putusannya itu sifatnya privat. Walaupun sidangnya berlaku umum, siapapun boleh dengar bisa, atau malah hanya khusus keluarga aja, tapi putusan cerai biasanya privat ya. Itu tidak bisa dipublikasikan kepada khalayak ramai, apalagi kalau sifatnya adalah ada kata-kata yang narasinya adalah seolah-olah negatif dan menimbulkan pencemaran nama baik begitu. Sebenarnya ini saya dengar ada kata durhaka ya yang disampaikan, bahwasanya Paula ini durhaka. Itu nggak patut disampaikan ke publik, karena kata durhaka ini konotasinya sangat negatif sekali. Sama kayak maling kundang itu kan durhaka. Nah, seorang Paula disebut sebagai istri yang durhaka, itu nggak patut disampaikan ke publik, kepada masyarakat umum. Tapi dalam putusan bisa saja disebutkan, karena ini kan sifatnya privat ya, putusan perdata yang sifatnya privat ya. Jadi putusan ini di dalam putusan nggak apa-apa disebut begitu kalau memang ada bukti atau fakta, tapi tidak boleh disebarluaskan kepada umum. Nah, ini yang sekarang adalah offside. Offside-nya apa? Karena ini putusan kemudian tersebar isinya seolah-olah si Paula ini memang durhaka, padahal nggak begitu juga kan. Kita belum tahu karena putusan ini kan belum inkrah juga, baru putus di tingkat pertama, kemudian ada banding dan mungkin ada kasasi sehingga belum inkrah. Jadi belum bisa kemudian si Paula disebut yang seperti itu. Pun kalau putusannya sudah inkrah di tingkat kasasi, itu juga nggak bisa disampaikan kepada umum begitu. Makanya ini disebut sebagai offside. Cuman kita tidak tahu siapa yang menyampaikan ini kepada publik sehingga ini tersebar begitu. Jadi belum pernah juga kita mendengar ada putusan dengan kata-kata durhaka dalam bahasa Indonesia, belum pernah begitu. Jadi ini kemudian kita sebut sebagai hakimnya patut diduga offside. Dan ini kemudian ketika Paula melaporkan persoalan ini ke KY, ya ini sudah sah-sah saja. Tinggal KY yang memutuskan apakah ini bisa dianggap sebagai hal yang mal administrasi atau malpraktik dari si hakim atau tidak, biar KY yang memutuskan. Apakah sudah sesuai prosedur dengan SOP dari proses penanganan perkara oleh hakim, apakah sudah sesuai dengan kode etiknya juga dan prosedurnya juga, ini tergantung dari KY. Tapi kalau kami melihat dari luar ini offside, karena ada hal-hal yang sifatnya negatif keluar dari arena persidangan. Nah, apalagi persidangan ini sebenarnya walaupun putus di tingkat pertama, tapi secara inkrah belum, karena ada banding dan ada kasasi. Patut diduga begitu kecerobohan dari hakim menyampaikan suatu hal yang belum inkrah kepada publik begitu. Jadi alasan-alasan membenarkan cerita ini itu nggak dapat kalau bagi kami ya. Tapi secara putusan boleh saja diputuskan demikian, tapi ini sifatnya privat, sekali lagi privat ya. Jadi nggak bisa kemudian diumbar luas kepada publik. Kan ada standar-standar dalam isi putusan ya. Misalnya terjadi percekcokan terus-menerus, salah satu pihak mungkin kemudian berpaling atau sudah tidak punya rasa. Itu kan bahasa-bahasa halus kan, atau tidak dinafkahi, atau kemudian karena sudah tidak serumah selama 6 bulan atau lebih. Nah, itu biasanya bahasa-bahasa standar dalam perceraian. Alasan-alasan standar dalam putusan perceraian. Nah, ini juga baru bisa disampaikan secara patut kepada publik ketika sudah inkrah. Persoalannya kan salah satu pihak mengajukan banding. Ketika salah satu pihak mengajukan banding kan berarti belum inkrah. Nah, dalam posisi ini makanya tidak patut suatu putusan yang belum inkrah kemudian disebarluaskan sebagai suatu putusan yang kemudian semua orang harus tahu, dan kemudian isinya juga ada kata-kata yang memang negatif, pretensi negatif. Ini dampaknya bukan kepada si Paula saja, tapi pandangan publik kepada Paula dan juga anak. Ini anak kan nggak ngerti apa-apa. Tahu-tahu dibilang ibunya durhaka. Nanti kalau anak berpandangan ini seperti maling kundang bagaimana? Nah, itu. Dulu diupload, sekarang kita belum tahu ya. Tapi putusan ini walaupun diupload di websitenya Mahkamah Agung juga ada yang ditutup, yaitu nama anak ditutup, terus apa persoalannya juga kadang-kadang ditutup. Jadi rata-rata nama anak ditutup. Jadi anak X misalnya, ada nama anak tadi ditutup. Itu kan nggak boleh. Makanya di website Mahkamah Agung juga nggak ada itu. Begitu. Bisa aja kalau dilaporkan, kan itu kan termasuk pencemaran nama baik kan, apalagi disampaikan secara terbuka kan. Apalagi putusannya belum inkrah. Sekali lagi yang menjadi dasar Paula bisa melaporkan si suaminya ini karena putusannya belum final, belum inkrah. Artinya belum punya kekuatan hukum tetap, jadi Paula bisa melaporkan suaminya. Bisa aja dilaporkan.